Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tasya Azahra, NPM 1975435 ingin mempresentasikan pembelajaran konsumen dalam mata kuliah perilaku konsumen. Pembelajaran konsumen yaitu suatu perubahan dalam perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman masa lalunya. Konsumen memperoleh berbagai pengalamannya dalam pembelian produk dan merek produk apa yang disukai. Konsumen akan menyesuaikan perilakunya dengan pengalamannya di masa lalu. Pentingnya pembelajaran. Pemasar harus mengajari konsumennya untuk mengetahui sifat dan manfaat produk, di mana produknya dapat dibeli, bagaimana menggunakannya, bagaimana memeliharanya, dan bagaimana membuangnya. Unsur-unsur yang tercakup dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada motivasi, yaitu dorongan yang berdasarkan atas kebutuhan dan tujuan atau sasaran yang merupakan pemacu pembelajaran. Yang kedua adalah isyarat, merupakan stimuli yang memberikan arah bagi motif, berfungsi mengarahkan dorongan konsumen. Yang ketiga itu respon, yaitu cara bereaksi para individu terhadap dorongan atau isyarat. Dan yang keempat adalah penguatan, peningkatan kemungkinan respon khusus akibat isyarat atau stimuli khusus. Pembelajaran konsumen yaitu suatu proses yang berkelanjutan terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Pengalaman memainkan peranan dalam proses belajar. Golongan teori pembelajaran. Teori pembelajaran perilaku atau disebut juga teori stimulus, tanggapan yang didasarkan pada pemikiran bahwa tanggapan yang nyata terhadap stimulus eksternal tertentu memberi pertanda bahwa pembelajaran telah terjadi. Golongan teori pembelajaran. Teori pembelajaran kognitif didasarkan pada kegiatan mental dan terjadi sebagai hasil pemikiran dan pemecahan masalah oleh konsumen sendiri. Teori pembelajaran perilaku. Yang pertama adalah pengkondisian fisik, yang kedua pengkondisian instrumental atau operan, yang ketiga adalah pembelajaran melalui pengamatan atau observasional. Aplikasi strategis dari pengendalian klasik. Konsep dasar pengulangan yaitu meningkatkan hubungan antara stimulus yang dikondisikan dan tidak dikondisikan, mengurangi kemungkinan untuk dilupakan. Kebosanan terhadap iklan akan menjadi masalah atau advertising wear out. Di sini ada contoh dari advertising wear out atau kebosanan terhadap iklan. Ini ada iklan Lux, kemudian ada iklan rokok Sampurna Hijau. Selanjutnya adalah aplikasi strategis dari pengendalian klasik, konsep dasar dari generalisasi stimulus. Melakukan reaksi yang sama terhadap stimuli yang agak berbeda, membantu produk MeToo untuk sukses di pasaran, berguna ketika akan melakukan perluasan produk. Contoh produk dari Biore. Kemudian aplikasi classical conditioning atau family branding, merek ABC pertama kali hanya ada pada batur baterai saja. Namun kemudian diperluas menjadi berbagai macam produk seperti kecap, sirup, sambal, mie, dan sebagainya. Proses belajar perilaku, Me to Product. Suatu konsep yang membuat kemasan mirip dengan kemasan produk pesaing. Yang biasa melakukan ini adalah follower yang berusaha membuat kemiripan dengan produk pemimpin pasar. Me to products kadang disebut juga look-alike packaging. Aplikasi classical conditioning, similar name. Prinsip produk similar name sama dengan me to product, yaitu pesaing ingin membuat citra produknya sama dengan produk pemimpin pasar di mata konsumen. Contohnya, Oreo versus Goreoreo dari
biskuit, kemudian nyam-nyam versus yan-yan dari snack anak-anak, Toto versus Toho itu produk sanitary, Gucci versus Gucci produk tas dan aksesoris. Aplikasi classical conditioning, licensing, praktek pemberian nama produk atau merek dengan menggunakan nama-nama selebriti, nama desainer, nama produsen, nama perusahaan, bahkan tokoh-tokoh film kartun. Contohnya Calvin Klein, Christian Dior, Charles Jordan, Paris Hilton. Aplikasi strategis dari pengkondisian klasik, konsep dasar dari diskriminasi stimulus, pemilihan stimulus yang khusus di antara stimuli yang sama, merupakan dasar bagi strategi pengaturan posisi yang berusaha membangun citra khas produk tertentu ke dalam pikiran konsumen. Ada dari contoh produknya, yaitu ada teh pucuk harum dan teh botol sosro. Aplikasi diskriminasi stimulus, positioning. Positioning adalah suatu merek produk, citra atau image yang dimiliki konsumen terhadap produk tersebut. Contohnya yaitu ada teh pucuk harum dan teh botol sosro. Aplikasi diskriminasi stimulus differentiation. Positioning suatu merek produk adalah citra atau image yang pemasar atau produsen berusaha mengkomunikasikan nilai lebih produk mereka yang tidak dimiliki produk lain. Contohnya dari iklan Wardah dan Sari Ayu. Proses belajar instrumental atau operant conditioning. Proses belajar ini adalah proses belajar yang terjadi pada diri konsumen akibat menerima imbalan yang positif atau negatif, reward, karena mengkonsumsi suatu produk sebelumnya. Contoh, apabila konsumen puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh Auto 2000, maka ia akan kembali menggunakan jasa Auto 2000. Beberapa konsep proses belajar instrumental. Penguatan positif. Penguatan positif adalah hal-hal positif yang diterima konsumen karena mengkonsumsi atau membeli suatu produk. Contohnya, pelayanan di optik Melawai dianggap seorang konsumen sangat memuaskan. Maka hal tersebut dapat mendorong konsumen untuk kembali lagi ke optik Melawai untuk memperbaiki kacamatanya. Beberapa konsep proses belajar instrumental. Penguatan negatif. Penguatan negatif adalah hal-hal negatif atau tidak menyenangkan yang akan dirasakan oleh konsumen apabila ia tidak mengkonsumsi atau membeli produk atau jasa. Contohnya, iklan OBH Kombi digambarkan sebagai solusi yang dapat menyembuhkan batuk yang diderita konsumen, di mana pada iklan batuk digambarkan sebagai penyakit yang sering melanda. Shaping. Konsep shaping biasanya dilakukan di mal-mal dengan cara mengundang artis-artis atau band atau juga kegiatan lainnya yang dianggap dapat menarik minat calon konsumen untuk datang. Hal ini dikarenakan seringkali keramaian dapat menarik minat konsumen. Hukuman. Hukuman adalah hal-hal yang tidak menyenangkan yang diterima konsumen karena dia melakukan suatu perbuatan. Hukuman akan mengurangi kecenderungan seorang konsumen untuk melakukan perbuatannya lagi. Pembelajaran melalui pengamatan. Pembelajaran melalui peragaan atau modeling, proses pembelajaran di mana seseorang mengamati perilaku orang lainnya dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Oke, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.